buku dulu, buka buku zaman dulu bareng gue Novita. Buat kalian yang suka baca, ataupun buat kalian yang gak suka baca dan sukanya dengerin aja, sabi banget nih buat nonton video dari gue sampai selesai. Sebelum gue spoilerin novel yang menurut gue seru banget sih di tahun ini, gue mau ngajak kalian buat flashback dulu sebentar ke tahun 2012. Jadi waktu itu ada sebuah film yang hits banget, yang gara-gara nonton film itu bikin banyak orang pengen banget naik Gunung Semeru. Film itu diadaptasi dari sebuah novel yang ditulis oleh Doni Dirgantoro yang diperankan oleh 6 aktor dan aktris yang cukup hits di Indonesia. Ada Herjunot Ali, terus ada Pevita Pierce, ada Raline Shah, terus ada Fedi Nuril, terus Denny Sumargo, sama Igor Saikoji. Online. Saking hitsnya, di tahun baru 2013, Gunung Semeru dikunjungi, diserbu oleh lebih dari 2000 pendaki. Itu tuh 100% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. By the way, sebenarnya Gunung Semeru itu pasti udah terkenal banget ya di kalangan para pendaki gunung. Nah, tapi dengan hadirnya film ini bikin publik juga tahu, dan bikin orang-orang yang tadinya mungkin gak punya interest sama naik gunung ataupun pendaki gunung pemula jadi pengen banget ngerasain experience naik Gunung Semeru bareng sahabat mereka. Tapi ada side effect-nya juga sih. Semakin terkenal suatu objek wisata, semakin banyak juga orang yang pengen banget buat ngunjungin, ya enggak? Dan semakin terekspos keindahan Gunung Semeru, semakin banyak juga orang-orang yang pengen ngedakinya, pengen naklukin puncak Mahameru. Tapi sayangnya, gak semua orang sadar akan kebersihan lingkungan. Gue jadi inget suatu diskusi sama salah seorang teman gue, dia anak pecinta alam. Kata dia, orang yang naik gunung itu ada 2 tipe. Yang pertama, penikmat alam, dan yang kedua, itu pecinta alam. Kalau penikmat alam, dia naik gunung ya cuma sekedar naik doang, pengen nikmatin keindahannya, udah. Tapi beda sama pecinta alam. Kalau pecinta alam itu, dia tuh naik gunung sembari menikmati keindahan alamnya, tapi juga nggak lupa buat menjaga alam biar lestari. Beda sama penikmat alam yang apa ya dia nggak peduli lingkungan, buang sampah tanpa rasa bersalah. Oke, kembali lagi ke filmnya. Buat kalian yang lahir sekitar 96, 98, 2000-an, kayaknya kalian pasti familiar banget kan ya sama film ini. Judulnya adalah 5 cm, sama kayak judul novelnya. Nah, di tahun 2020 ini, Juli lalu tepatnya, Doni Dirgantoro baru aja ngerilis buku barunya, sequel kedua dari 5 cm. Tada! Judulnya 5 cm, Aku, Kamu, Samudra, dan Bintang-Bintang. Novelnya sendiri lumayan tebal, atau bahkan tebal ya. Totalnya ada 498 halaman. Terus kalau dilihat covernya, menurut gue covernya menarik banget. Itu sangat representatif dengan si judulnya sendiri, Aku, Kamu, Samudra, dan Bintang-Bintang. Ngomong-ngomong soal cover, gue jadi ingat pertama kali gue lihat 5 cm yang sequel pertama. Itu menurut gue agak kurang menarik sih. Soalnya covernya tuh ya simple sih, cuma warna hitam sama ada tulisan 5 cm warna putih gitu gede di tengahnya. Menurut gue itu agak kurang menarik banget sih. Tapi ternyata novelnya seru banget, dan gue baca itu setelah gue nonton filmnya dulu. Gue jadi ingat suatu pepatah, don't judge people from its cover. Tapi kalau dipikir-pikir, ya semua itu bermula dari cover, ya nggak sih? Bahkan ketika kita milih buku, yang pertama kali kita lihat itu covernya, ya nggak? Sequel kedua tentunya ngelanjutin cerita dari sequel pertama. Kita flashback dulu sebentar ke bagian akhir dari novel 5 cm yang pertama. Selain nyeritain keseruan perjalanan mereka ke Gunung Mahameru, di situ juga diselipin komplikasi virus merah jambu yang terjadi antara Riani, Genta, sama Zafra. Bagi Genta, perjalanan ke Mahameru selain buat bikin memori yang gak akan pernah dia lupain seumur hidup bareng teman-temannya, juga dia jadiin sebagai momen yang tepat buat ngungkapin perasaannya ke Riani. Tapi
gak disangka banget ternyata orang yang selama ini Riani suka bukanlah Genta, melainkan Zafran. Dan di saat yang bersamaan juga, waktu Riani sama Genta lagi ngobrol, ternyata Zafran itu denger semuanya. Dan it feels like, wow, gak nyangka banget gak sih? Kayak sahabat lo ternyata menyimpan sesuatu ke lo. Complicated banget. Dan hal itu juga menurut gue menjadi sesuatu cerita yang menarik sih. Mungkin relatable ya sama kehidupan banyak orang, dimana ketika lo tahu sahabat lo suka sama seseorang dan seseorang itu ternyata sukanya sama lo gitu, terus apa yang harus lo lakuin? Di sini diceritain banget gimana caranya mereka solve the problem. Jadi akhirnya ada win-win solution yang kalian harus baca. Kalau kalian kepo, kalian harus baca banget ini sampai selesai. Tapi selain dari konflik itu, yang menurut gue seru banget dari novel kedua ini adalah nyeritain perjalanan mereka berpetualang ke suatu pulau yang mereka juga sebenarnya nggak tahu itu tuh di mana gitu. Cuma Genta doang yang tahu, soalnya dia yang ngerencanain semua perjalanan itu. Dan menurut gue itu adalah hal yang menariknya ketika lo jalan tanpa tahu tujuan. Zaman sekarang gampang banget gak sih buat cari sesuatu? Informasi berkeliaran di dunia maya. Tinggal tanya ke Om Google, terus jawaban yang lo mau muncul deh beberapa detik kemudian. Jadi gak terlalu surprise gitu kalau lo udah tahu gambaran tujuannya sebenarnya kayak gimana sih. Tapi in another case, tahu tujuan, tahu jalan, sama tahu keadaan itu penting banget loh kalau kita mau berpetualang. Jadi biar kita bisa menghindarin worst case seperti kesasar gitu. Pas baca seru banget gitu loh kayaknya, jalan bareng teman-teman melewati Jawa, terus lanjut ke Bali, lanjut lagi ke Nusa Tenggara Barat, dan lanjut lagi sampai ke pulau keren banget lagi. Dan itu road trip. Gila sih, gue bacanya aja sambil browsing gitu di Google. Dan yang gue bikin surprise lagi, ternyata pulau itu adalah pulau yang dijadiin cover di novel ini. Jadi perjalanan mereka menuju ke pulau ini, dan namanya adalah Pulau Kenawa. Gue jadi pengen banget kesana. Tapi gara-gara itu gue juga sempet kemakan dunia fiksinya Doni Dirgantoro. Nah jadi di situ tokoh utamanya si Zafran, dia tuh nyebutin kalau di dunia ini tuh ada orang yang paling sial sedunia. Namanya itu Miki Komaripli. Jadi kalau misalkan hidup sedang membanting lo ke bawah, membanting lo ke keadaan yang sial, tenang. Lu tuh bukan orang paling sial di dunia, karena di dunia ini tuh yang paling sial dan dinobatkan sebagai orang tersial di dunia adalah Miki Komaripli. Kan gue jadi penasaran banget ya, akhirnya gue Google tuh Miki Komaripli. Dan ternyata dia itu cuma ada di novel 5 cm doang. Di dunia nyata itu gak ada. Gila gak sih? Gila. Otak gue sampai kemakan dunia fiksi Doni Dirgantoro. Kocak sih, bacanya tuh bikin ketawa, bikin baper, bikin ngerasa amazing banget. Pokoknya nano-nano banget bacanya tuh. Tapi tetap ada value yang bisa kita ambil, terutama buat orang-orang yang sedang mengalami quarter life crisis. Selain karena covernya, tentunya yang bikin gue tertarik banget buat baca novel ini adalah waktu gue baca si sinopsisnya. Relate banget gitu loh sama kehidupan orang-orang yang sedang mengalami quarter life crisis. Gue bacain sedikit sinopsisnya. Sebenarnya, untuk siapa kamu melakukan semua yang ingin kamu lakukan di dunia ini? Untuk kebahagiaan diri kamu? Atau untuk kebahagiaan orang lain? Apakah kamu seorang manusia yang hanya hidup untuk ngabis-ngabisin waktu aja? Telinga-telingu, berbagi tanah, air, dan udara, namun tanpa tujuan? Menjadi manusia hanya untuk memenuhi bumi, habisin airnya,
ngabisin oksigennya, hanya menjadi seonggok daging yang bisa berbicara, berjalan, dan punya nama tanpa punya makna. Dan itulah yang terperangkap dalam otak seorang tokoh utamanya bernama Zafran. Dia lulusan sarjana ekonomi, ya, terus dia nyoba berkarir di bank, tapi dia ngerasa itu bukan dirinya gitu. Akhirnya dia mencoba untuk mengikuti apa yang dia inginkan dan apa yang dia suka selama bertahun-tahun sebelumnya, dan itu butuh perenungan yang lumayan juga. Dan akhirnya dia banting setir jadi seorang penulis. Butuh waktu, pengorbanan, kerja keras, semangat pantang menyerah, dan juga tentunya doa yang gak pernah berhenti biar kita bisa sampai di posisi dimana kita mencintai apa yang kita lakukan. Manusia cuma bisa berdoa sama berusaha. Hasilnya gimana? Ya itu di luar jangkauan kita. Kita cuma bisa berharap yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Karena ya apa yang kita sukai belum tentu itu yang terbaik buat kita, dan apa yang gak kita sukai mungkin itu yang terbaik buat kita dari Tuhan. Ada satu kalimat yang gue suka banget yang diucapin sama Zafran. Jadi dia bilang, sebagus-bagusnya utopia gue masih milih realita gue. Antara khayalan yang perfecto sama realita hidup yang sebenarnya jauh banget dari kata perfect. Dan gue setuju banget sama Zafran buat berjuang untuk realita yang gue hadapi saat ini, dibandingkan terjebak dengan kehaluan maha indah yang sebenarnya tuh nggak ada. Nah, terus gimana akhir kisah cerita antara Zafran, Riani sama Genta? Sebenarnya di film pertamanya udah ketebak banget gitu kan, Riani sama Zafran, terus Genta sama Dinda, adiknya Arial. Nah, tapi di novel keduanya ini ada suatu titik di mana gue hampir menyayangkan apa yang terjadi. Gue hampir menyayangkan banget ketika Zafran akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Riani, tapi Riani di situ galau. Dia galau, apakah dia harus milih Zafran ataukah dia harus ngejar karirnya. Dan Riani milih buat ngejar karir ke Amerika. Tapi ternyata itu bukan akhir ceritanya, guys. Dan ceritanya adalah, spoilernya cukup sampai di sini dulu. Pokoknya kalian harus baca kalau kalian kepo banget. Menurut gue ini recommended banget sih buat dibaca. Bukan cuma bisa bikin kalian ketawa, tapi juga banyak banget value yang relatable sih, terutama buat anak-anak milenial. Oke, sekian buku-buku dulu kali ini bersama gue Navita. See ya, dadah.